Suatu turunan fungsi f di x yang ditulis atau dilambangkan dengan f aksen x, f tanda petik atas, itu dibaca dengan f aksen. F aksen adalah turunan, dimana fx sendiri itu sama saja dengan y. Turunan dari fx adalah f aksen x dan turunan dari y adalah y aksen. Jadi f aksen x sama saja dengan y aksen, sehingga y aksen f aksen x dy per dx limit h menuju 0 fx plus h min fx per h itu merupakan turunan. Nah, rumus umum atau rumus yang biasa digunakan dalam fungsi turunan ialah limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Dan rumusnya fx sama dengan xn. F aksen x sama dengan n, itu ya, n x pangkat dikurangi 1, n dikurangi 1. Nah, ibu kasih contoh ya di sini. Contoh fx-nya kita ambil x pangkat 5. Jadi turunannya f aksen x-nya, ingat nih, pangkat diturunin 5 x, kan di depan x ini sebenarnya ada 1, jadi 5 kali 1. Terus gak apa-apa kan 5 kali 1 sama 5 ya, pangkat dikurang 1, jadi 5x, 5 kurangi 1 4. Jadi turunan dari x pangkat 5 itu adalah 5x pangkat 4. Sifat turunan. Ada beberapa sifat-sifat turunan. Yang pertama ada fx sama dengan c. C itu adalah konstanta. Konstanta itu berupa angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Apapun dia yang fx-nya adalah angka atau konstanta, maka turunannya menghasilkan 0. Jadi f aksen x atau turunan dari fx sama dengan c atau konstanta adalah f aksen x sama dengan 0. Contohnya ya, contoh kita ambil konstantanya angka 5 sama kayak contoh tadi. fx-nya sama dengan 5, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah 0. Begitupun dengan angka-angka yang besar, mau dia yang berupa konstanta, maka turunannya akan selalu 0. Sifat yang kedua, fx sama dengan ax. A sama saja dengan c yang berarti konstanta. Beda dari sifat yang pertama. Kalau sifat pertama itu dia hanya konstanta saja, tapi di sifat yang kedua ini dia ditemani oleh variabel. Variabelnya apa? Adalah x. Fx sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Contohnya fx sama dengan, kita ambil alih berapa? A itu sama dengan konstanta, kita ambil 5 aja ya, 5, kita ambil 5x, maka f aksen x-nya sama dengan, ingat ini nih berpangkat 1, x1 itu berpangkat 1. Kalau x pangkat 1 atau 1x itu dia tetap 1 ini nggak
5 adalah A. Jadi turunan dari fx sama dengan 5x adalah 5. Sifat yang ketiga itu ada fx sama dengan c dikali gx. Wah, ternyata sama ya bentuknya. Sifat yang pertama dengan yang kedua dan yang ketiga sama-sama ada c-nya, sama-sama ada konstantanya. Hanya saja di sifat pertama itu konstanta saja, jadi hasilnya 0. Sifat yang kedua itu ada variabelnya, jadi hasilnya konstanta itu sendiri kalau dia variabel itu berpangkat 1. Nah, untuk yang sifat ketiga ini c dikali gx, c-nya itu tetap konstantanya tidak diturunkan, hanya yang diturunkan adalah si gx-nya menjadi g aksen x. Maka turunan dari fx sama dengan c dikali gx adalah c dikali g aksen x. Contoh, misal c-nya, c kan konstanta, jadi kita ambil fx-nya sama dengan berapa? 5 ya, kali 2 5. gx-nya, misalkan gx-nya 2x. Jadi f aksen x-nya sama dengan c-nya tetap nih, c-nya tetap diturunin, c-nya tetap 5. 2x-nya diturunin, gx jadi g aksen x diturunin. Turunan dari 2x berapa? Nih kita lihat contoh yang kedua. X-nya berpangkat 1. 1 dikurangi 1, 0. Nih, 2x pangkat 1. 1 diturunin, 1 dikali 2, x-nya tetap pangkat dikurang 1. Jadi sama f aksennya adalah 2x pangkat 0. X pangkat 0 tadi berapa? 1. X pangkat 0 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi turunan dari 2x adalah 2. Terus nih, turunannya 2x adalah 2. Jadi 5 dikali 2 10. Jadi f aksen x ada turunan dari 5 2x. 5 kali 2x adalah 10. Ini ada contoh lain ya. Ini contoh pertama. Contoh lainnya, misalkan kita ambil turunan trigonometri. Ingat trigonometri. Nih, turunan trigonometri. Itu cos turunannya adalah min sin. Ingat ya, cos turunannya adalah min sin. Sedangkan sin turunannya adalah cos. Tangan itu turunannya adalah sekan kuadrat. Cara ngafalnya adalah kosintan. Turunannya min sin cos sekan. Ini adalah turunan trigonometri. Kita ambil contohnya dari turunan trigonometri. Misal untuk angkanya 5, turunannya kita ambil yang cos ya. Kalau nggak yang sin aja. Nih, yang sin kita ambil sin x. 5 sin x. Maka turunannya atau f aksennya adalah 5. Ingat c-nya tetap 5. Turunan dari sin ini kan berlaku sebagai gx. Maka turunannya g aksennya adalah sin berapa? Cos x. Jadi turunan dari fx 5 sin x adalah 5 cos x. Begitupun dengan yang cos maupun tangan. Bentuk sifat turunan yang keempat itu sama seperti bentuk umum yang biasa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi, yaitu fx sama dengan x pangkat n. Turunannya seperti penjelasan yang di awal tadi tentang turunan bentuk umumnya, pangkat itu diturunkan, n menjadi turun ya, n dikali variabel dikali f pangkat dikurang 1. Jadi turunan dari fx sama dengan x pangkat n adalah f aksen f sama dengan n dikali x dipangkat ya pangkat m dikurang 1. Contoh, misal di sini kita ambil x-nya mau berapa? 5 aja ya. Berarti x pangkat 5 n-nya. F aksen x-nya berapa? 5-nya pangkatnya diturunin. Pangkatnya diturunin jadi 5 dikali
ya, ada angka satunya, cuma dia nggak dituliskan. Jadi 1 X ini pangkat dikurang 1, maka 5 dikali 1 sama dengan 5. X-nya diturunin, 5 dikurang 1 adalah 4. Turunan dari X pangkat 5 adalah 5X pangkat 4. Begitupun dengan yang lain, misalkan X-nya cuma 2 gitu. Ya, jadi F aksen X-nya resikonya adalah M-nya 2 diturunin, 2 dikurang 1, pangkat dikurang 1, berarti X-nya tetap 2 dikurang 1, 1. Ini gak ditulisin apa-apa, jadi 2X. Bentuk sifat turunan yang kelima itu ada Fx sama dengan U plus minus V. Di sini lambangnya plus minus atau tandanya plus minus itu bisa menjadi plus dan bisa menjadi minus. Di mana Fx di sini kita turunkan semua, maka F aksen X U-nya diturunin jadi U aksen plus minus V aksen. Oke, kita ke contohnya ya. Contoh, misalkan kita ambil Fx-nya 5X plus V-nya X pangkat 2. Maka turunannya 5X ini tadi kan udah dicari ya. 5X dia yang berpangkat 0, dia tetap menghasilkan 1. Jadi kita tulis di sini. Kalau kalian bingung tinggal bikin misal. U sama dengan 5X. U aksennya adalah dia memiliki sifat yang kedua. Jadi 5, ini kan N-nya dia berpangkat 1, ini 1, tapi nggak ditulisin. Jadi X pangkat dikurangi 1, 1 dikurang 1, 5X 1 dikurangi 1, 0. Yang berpangkat 1 adalah 1, dia bernilai selalu 1, yang pangkat yang berpangkat 0. Yang di 5 dikali 1 adalah 5, maka opsinya 5. X kuadrat, misal V-nya X kuadrat, maka si aksennya XN. XN, maka N-nya diturunin, pangkat dikurangi 1, 2 diturunin kan pangkatnya 2, ini sebagai N. 2 dikali X pangkat dikurangi 1, 2 dikurang 1, maka 2 dikali X 2 min 1, jadi berapa? 1. Ini 1 ini nggak perlu tulisin juga apa-apa, jadi bisa jadi 2X 2X sama 1 atau 2X. Kita masukin sekarang U aksennya, ini rumus dari yang sifat kelima adalah F aksen, U aksen plus minus V aksen. Di sini plus, jadi V aksennya U aksen ini sebagai U, ini sebagai V. Maka U-nya 5X adalah 5 plus X kuadrat. Dapat turunannya 2X. Jadi ini adalah turunan dari 5X plus X kuadrat. Karena dia nggak sama, jadi dia tidak bisa dijumlahkan ya. Sifat turunan yang keenam itu ada U dan V juga, tetap seperti yang kelima, dia masih memakai lambang U dan V. Di sini Fx sama dengan U dikali V, maka turunannya kita kali ya, turunannya jadi U aksen dikali V ditambah, karena dia perkalian maka ditambah V-nya diturunin V aksen dikali U. Kita ke contoh. Fx sama Misalkan U-nya sama kayak gitu ya. V, maka turunan Kita tambahin Fx sama dengan U aksen 5X ditambah V aksen dikali plus 2. Ini sebagai U, ini sebagai U. V-nya nah, V-nya kita ambil X kuadrat. X kuadrat min 1. Ini sebagai V. Kalau
Kalau 1 dikali 2 itu hasilnya 2 kali 1 kan hasilnya tetap 2. Perkalian itu tidak mempengaruhi hasilnya. Langsung dibalik. Di sini kita turunin ya, f aksen x 5x plus 2. Kalau kalian nggak bisa langsung, kalian cuma bisa pakai permisalan kan? Sudah ditulis permisalkan. Misalkan u-nya sama dengan 5x plus 2, maka u aksennya 5x plus 2, 5x berarti turunan 5. 2 seperti sifat yang pertama, 2-nya adalah sebagai konstanta. Apapun dia yang konstanta, tidak ada variabelnya. Variabel itu yang x ini ya, x, n, itu variabel. Itu yang dia tidak ada variabelnya, maka dia menghasilkan 0 turunannya. Jadi turunan dari 5x plus 2 adalah 5. Sekarang yang v, x kuadrat min 1, maka f aksennya x kuadrat tadi turunannya berapa? 2x. Ini sifat yang kedua. Min, satu ini kan gak ada variabel, jadi kayak mana? Jadi tetap hasilnya 0. Tulisin sama ini. Jadi v aksennya adalah 2x. Kita masukin rumusnya tadi apa? Turunan dari fx, u kali v-nya, u aksen v. U aksennya berapa? U aksennya 5. Buka kurung, tulis v-nya. V-nya berapa? X kuadrat min 1. Nah, kalau misalnya kita harus dikurungin 5x kuadrat min 1 sama 5x kuadrat min 1. Ini hasilnya berbeda. Nah, kalau kita di dalam kurungin, dia bakal perkara ini berlaku untuk semua yang di dalam kurung. Tapi kalau dia yang nggak dikurungin, dia hanya berlaku untuk yang di depan, tapi yang di belakang dia nggak bisa dikalikan karena dia nggak di dalam kurung. Jadi di dalam kurung ya, nah itu tuh yang dikerangkan. Nah, ditambah, kalau perkalian ditambah ya, ditambah v aksennya berapa? 2x dikali u-nya 5x plus 2. Jadi 5 kali x kuadrat adalah 5x kuadrat. Ini dikali ini dikali ini. Jadi 5 dikali 1. Ini ada min, jangan lupa 5 dikali min 1 min 5 plus 2 dikali 5 sama ini dikali ini dikali ini. 2 kali 5 10. X nya ternyata ada 2. Jadi berapa? X pangkat 2 plus 2 kali 2 4. Di sini ada X. X nya cuma 1. Jadi 4x. Kita cari yang punya pasangan. Kalau yang nggak punya pasangan kayak mana? Ya udah biarin. Kita lihat dari sendiri ini ternyata berdua. Oh, ini ada 3, ini ada pangkatnya. Kita tulis 5x plus 10x. Kita sendiri ini 5x. Ini kan plus nih. Plus 10x pangkat 2. Sudah x pangkat 2 jadi harus x pangkat 1. Jangan langsung 5 karena dia kan nggak punya teman. Ini kan punya teman. Ditambah, ini kan positif, ditambah 4x. Nah, kurangin sama min 5. Ini sama min 5. Sama dengan, ini kan sama 5 ditambah 10 adalah 15x pangkat 2. Ini gak ada temannya, ditulis ulang 4x. Ini juga gak ada temannya, jadi min 5. Turunan dari 5x plus 2 dikali x kuadrat min 1 maupun dia u-nya di depan maupun v-nya di depan, hasilnya adalah tetap 5x kuadrat plus 4x min 5. Yang ke-7 atau yang terakhir sifat turunan itu ada fx sama dengan u dibagi v. Sama seperti sifat turunan yang kelima dan yang keenam. Hanya yang di 5 itu plus minus, sedangkan yang di keenam itu dikali. Ini dibagi yang terakhir, u dibagi v. Maka turunannya adalah u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u dibagi v pangkat 2 atau v kuadrat. Contohnya misalkan kita ambil dengan yang sama kayak gini aja. 5x plus 2
turunan yang terakhir, yang ketujuh, adalah fx sama dengan u dibagi v atau u per v. Maka turunannya sama kayak sifat keenam, hanya sifat keenam itu dikali. Kalau dikali itu maka ditambah, tapi kalau dibagi jadi dikurang. F aksen x-nya adalah u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u dibagi v pangkat 2 atau v kuadrat. Ini sebagai u, ini sebagai v. Kalau membagi itu dia tidak bisa dibalik, misalnya v taruh atas atau u-nya taruh bawah, itu nggak bisa. Dia tetap yang atas adalah sebagai u dan yang bawah sebagai v, karena 2 dibagi 1 sama 1 bagi 2 itu hasilnya nggak sama, ya. Nah, kita hitung u aksennya, kita turunin. Oh, tadi kan udah diturunin, Bu, nggak usah diturunin lagi ya, tetap sama. U aksennya berapa? 5 dikali v-nya. V-nya adalah x pangkat 2 plus 1 ditambah v aksennya berapa? 2x dikali u-nya adalah 5x plus 2 per dibagi v kuadrat. V kuadratnya adalah x kuadrat plus 1. Ingat, v kuadrat membaginya itu bukan turunan, tapi dipangkat 2 v kuadrat. Maka kita kaliin kayak tadi nih, dikali silang. 5x dikali x kuadrat, 5 dikali x kuadrat, 5 dikali 1, 2x kali 5x, 2x kali 2. Kita hitung ya, 5 kali x kuadrat, 5x kuadrat, 5 kali 1 plus 1 ditambah, ditambah berapa? Ditambah 2 kali 5x, 2 10 x-nya karena x-nya ada 2, jadi kita tulis x pangkat 2, ya. 2 dikali 2 sama dengan 4x. 4x dibagi, ini yang tetap, kalau mau dikali nggak apa-apa, nak. Kalinya kayak ini, kalau kalian ini x kuadrat plus 1 dikali x kuadrat plus 1. Ini dikali ini, terus ini dikali ini dikali ini. Tuh, itu juga bisa. Tapi kalau kalian nggak mau berkalikan, misalkan di jawaban nanti dia hanya berpangkat ini, dia tidak dipecahkan, itu juga tidak apa-apa. Pembaginya tetap ditulis x kuadrat plus 1 pangkat 2. Ingat, yang sama, ini yang sejenis, yang sama kita sendiriin, jadi 5x kuadrat plus 10x kuadrat plus, habis ini kan dia masih ada variabelnya, jadi 4x plus 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, itu ini yang sama nih, yang sama x sama pangkat 2. 5 ditambah 10 15 x pangkat 2. Kalau dia berupa perkalian, pangkatnya ditambah, tapi kalau dia berupa pembagian, dia pangkatnya dikurang. Sedangkan ini penjumlahan itu tetap, nah. Jadi 15x kuadrat plus, ini kan tidak ada pasangan, jadinya 4x plus, ini pun sama ditulis ulang, plus 1 per, ini ditulis ulang, x kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi turunan dari 5x plus 2 per x kuadrat plus 1 adalah 15x kuadrat plus 4x plus 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Oke, sekian dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Apabila kalian kurang memahaminya, silahkan ditanyakan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.